semuanya, ketemu lagi dengan aku Pinkan. Aku sekarang lagi di Surabaya, lagi di hotel yang sama kayak hotel yang kemarin aku bikin video cerita pramugariku yang pertama. Dan karena di sini lampunya terang gitu, jadi aku pengen bikin video lagi buat melanjutin cerita yang di video pertama. Dan sekarang itu sebenarnya udah jam 10 malam, tapi aku nggak bisa tidur karena tadi sore aku tidur dan bangunnya udah malam, udah jam 7 malam, jadi kayak sampai sekarang tuh nggak bisa tidur gitu. Jadi itu di belakang kayak bindu aku udah tidur, jadi aku habis mandi mau siap-siap tidur, terus mikirnya ya udahlah bikin video aja. Oke, aku mau ngelengkapin ceritaku. Jadi dari awal aku mau cerita dari awal sebelum aku jadi pramugari gitu. Jadi aku lulus SMA itu tahun 2008, terus aku lanjut kuliah setahun. Temen aku ngajakin gitu ikut daftar pramugari di Jakarta. Nah aku ikut, tapi di tes keempat kalau nggak salah, di tes keempat itu aku gugur. Nah tes keempat itu tuh abis itu cek kesehatan, jadi udah terakhir gitu. Itu aku gugur karena jadi di kaki aku itu ada bekas luka gitu, dan agak gelap gitu warnanya. Jadi kayak pas ditanyain ini apa gitu kan, terus aku bilang oh ini bekas luka waktu itu pernah kecelakaan motor gitu. Oh gitu, tapi kan nggak bisa, kalau jadi pramugari tuh nggak bisa kalau ada bekas luka. Ya udah aku gugur. Jadi aku balik lagi ke Manado, lanjutin kuliah lagi. Terus abis itu setahun kemudian 2010 temen aku ngajakin ikut sekolah pramugari gitu. Jadi oh ya, di sini juga aku mau kasih info gitu. Banyak yang nanyain aku di Instagram atau enggak komen di video aku sebelumnya, kalau aku ikut sekolah pramugari apa langsung gitu. Nah dulu aku sempet ikut sekolah pramugari itu di Manado, ikut sekolah pramugari, tapi aku daftarnya nggak bawa nama sekolah gitu. Jadi aku daftarnya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nanya kak, atau nggak kalian pengen tahu gitu, lebih baik ikut sekolah atau enggak, aku sih nggak tahu ya. Cuman kalau dari aku sih sebenarnya pas kalian ikut tes di perusahaan penerbangan pun kalian itu nggak ngaruh gitu kalian ikut sekolah atau enggak gitu. Jadi kalau kalian mau nggak sekolah silakan, kalau misalnya kalian mau ikut sekolah pramugari juga ikut aja gitu buat nambah, mungkin kalau misalnya kalian mau nambah pengetahuan atau gimana gitu kan. Tapi kalau jujur aja, kalau aku sih waktu itu aku ikut daftar di perusahaan itu, aku nggak bawa nama sekolah, jadi tetap aja diterima gitu walaupun nggak ini nama sekolah. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya gitu. Tapi kalau kalian pengen ikut sekolah sok silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Terus teman aku ngajakin ikut sekolah pramugari itu tahun 2010 awal. Oh ya udah, aku ya udahlah ikut aja daripada aku kuliah gitu kan. Akhirnya aku ikutlah sekolah pramugari. Aku ikut sekolah pramugari itu trainingnya 3 bulan. Pokoknya sekolahnya itu 3 bulan. Terus abis itu kita kayak magang gitu. Dan waktu itu aku sambil sekolah, aku sambil nyari informasi pendaftaran gitu. Nah sambil nyari informasi pendaftaran, akhirnya aku masukin lamaran. Dan waktu selesai sekolah 3 bulan, aku magang gitu di Makassar. Aku magangnya dapetnya di Makassar, di Bandara Makassar. Pas aku lagi magang, seminggu aku magang, aku ditelepon sama pihak airlines, sama pihak perusahaan gitu, kalau ada wawancara gitu, karena udah masukin lamaran kan. Ya udah, aku pulang lah ke Manado. Dan itu bener-bener aku nggak profesional banget sih. Jadi lagi magang itu aku bener-bener nggak izin, nggak ngomong ke pihak yang ngasih izin buat magang itu. Aku nggak ngomong sama sekali, aku langsung pulang ke Manado. Akhirnya aku ikut dan akhirnya diterima. Aku diterima. Terus habis itu ya udah aku ninggalin kuliah aku. Jadi awalnya sih kan papa aku nggak setuju. Akhirnya pas sudah keterima, ya udah terserah gitu. Ya udah
akhirnya aku ikut sekolah. Dan waktu itu trainingnya itu, jadi sekolahnya itu dari perusahaan itu di Manado, jadi kita dapat kelasnya itu di Manado. Jadi angkatan aku itu semuanya orang Manado dan kelasnya itu di Manado, jadi bisa pulang ke rumah gitu. Nah sekolahnya 3 bulan, 2010 aku tuh mulai itu bulan Juli kalau nggak salah. Juli aku mulai pendidikannya, sekolahnya 3 sampai 4 bulan, 4 bulanan sekolah. Terus abis sekolah itu jadi kayak ada buku, kayak buku segini, lebih tebal lagi, kita harus belajar dalam 4 bulan itu kita belajar semua satu buku itu dan benar-benar harus tahu gitu. Jadi itu tentang pesawat gitu, tentang pesawat. Terus abis itu kita belajar. Nah abis belajar itu ada ujian-ujian juga. Terus jadi kalau pramugari itu nggak cuman tarik koper naik pesawat gitu, enggak. Terus abis itu yang selamat pagi, selamat siang pak gitu-gitu, enggak. Jadi kita belajar dulu untuk jadi pramugari itu. Menurut aku sih nggak gampang ya. Jadi kayak perjuangan untuk jadi pramugari itu nggak cuman pada saat kita mendaftar, tapi perjuangan itu dimulai pada saat kita mulai training, apalagi kalau kita udah aktif terbang gitu. Jadi ya kalau kalian benar-benar fokus gitu pasti bisa kok. Karena waktu itu aku juga emang waktu kuliah, aku jujur aja kuliah aku nggak, maksudnya kayak nggak fokus karena mungkin bukan bidang aku kali ya. Tapi pas aku ikut sekolah pas aku pramugari udah masuk di perusahaan dan belajar gitu, aku tertarik dengan bidang ini dan kayak ya biasa aja gitu, belajarnya tuh ya udah gitu, gampang gitu menurut aku. Terus habis itu sekolah 4 bulan, habis itu ujian-ujian. Nah habis ujian itu kalian nanti ada kayak dicek di kelas gitu. Jadi kayak satu pengajar, satu instruktur sama satu siswa ngadep-ngadepan gitu. Satu siswa itu 4 jam. Kita harus, jadi mau ditanya yang satu buku ini ditanya tuh per lembar gitu, apa gitu. Kalau misalnya kalian udah bisa itu ground evaluation. Habis itu kalau kalian udah selesai itu nanti lulus, habis itu kalian flight training di pesawat gitu. Pesawat udah pakai seragam tapi sama instruktur, didampingin sama instruktur. Dan kalian kalau misalnya suka naik pesawat gitu, terus misalnya pramugarinya biasanya ada 2 atau nggak ada 5 gitu, tahu-tahu ternyata kok ada 7, kok pramugarinya banyak ya gitu, nggak seperti biasanya. Nah itu berarti ada yang flight training gitu, berarti ada ikut flight training. Jadi ikut flight training itu biasanya ada, aku lupa sih ada berapa kali gitu dia yang ikutnya. Abis itu dilulusin sama instrukturnya, udah tanda tangan. Abis dilulusin nunggu lagi untuk dicek sama perhubungan, sama orang perhubungan. Nah pas habis dicek sama orang perhubungan udah lulus, baru kalian jadi pramugari. Jadi sebelumnya itu masih pramugari wannabe, mau jadi pramugari gitu. Tapi kalau misalnya udah selesai dicek, udah lulus, udah dapat sertifikatnya, berarti itu kalian udah mulai aktif sebagai pramugari. Nah habis itu aktif terbang, tapi perjuangannya nggak sampai situ doang. Nah jadi kalau kalian udah aktif terbang, nanti per tahunnya, per 12 bulan kalian akan sekolah lagi. Jadi apa yang kalian pelajarin setahun sebelumnya bakal dipelajarin lagi. Jadi itu namanya, kalau kita sih bilangnya recurrent. Nah di recurrent itu kalian nanti belajar lagi apa yang udah kalian pelajarin. Jadi kayak diulang terus ada ujiannya. Kalau lulus ya udah terbang lagi. Sama recurrent itu sama ini juga medical examination. Jadi abis kalian sekolah belajar lagi gitu, abis itu medical check. Kalau udah lulus semua ya udah baru bisa. Jadi kayak SIM-nya kita itu, kayak sertifikatnya kita itu tuh sistemnya perpanjang gitu. Jadi kalau udah selesai sekolah, udah selesai ujian, udah selesai medical check,
ya udah tinggal dicap lagi, diperpanjang lagi, baru bisa terbang lagi. Kalau selama itu nggak diperpanjang, ya udah nggak bisa terbang gitu. Jadi nggak cuma sampai situ doang. Nah habis itu gitu sih kalau untuk perjalanan ininya, kalau aku sih gitu. Rata-rata sih gitu, nggak cuma aku doang. Terus abis itu kalian kalau misalnya kalian rajin, kalian nggak bermasalah gitu-gitu, bisa dipromosiin nama kantor, nanti kalian bisa jadi pengajar, jadi instruktur juga gitu. Jadi kayak disekolahin, sekolah lagi gitu, jadi instruktur. Oh ya, sebelum jadi instruktur, sorry, jadi kan aku sering nyebutin kan kayak tadi cabin 2 aku udah tidur. Nah jadi kalau kalian baru masuk itu, kalau misalnya pramugari baru itu, kita bilangnya cabin 2 atau cabin 3 atau cabin 4 atau cabin 5 gitu. Nah kebetulan aku kan di pesawatnya kecil, cuman ada 2 pramugari. Jadi aku cabin 1, dia cabin 2-nya gitu. Jadi kalau kalian baru masuk, nah kalian nanti jadi cabin 2 gitu. Kalau udah lama gitu, standarnya sih 2 tahun kerja gitu, 2 tahun terbang, nanti kalian dari cabin 2 mau jadi cabin 1 tapi disekolahin lagi. Jadi pramugari itu mau ini sekolah, semuanya serba training gitu, disekolahin, jadi belajar lagi gitu. Tapi kalau aku sendiri, karena mungkin aku menikmati gitu, dan ya pokoknya kalau udah maksudnya kalau udah dijalanin gitu, emang sih sebelum dijalanin kayaknya tuh ribet, kayaknya tuh susah gitu. Tapi kalau udah dijalanin ya biasa aja sih menurut aku, maksudnya nggak seberat yang kita pikirin gitu. Terus kalau misalnya gini, kalian udah ikut tes, udah lulus gitu, bukan berarti kalian udah jadi pramugari nih, nggak juga gitu. Jadi pada saat kalian training, terus kalian ujiannya fail, ujiannya gagal, terus diceknya gagal, nggak lulus juga gitu. Jadi bisa jadi tuh dikeluarin juga gitu. Jadi perjuangan tuh nggak cuman pada saat ikut tes doang gitu. Terus abis itu dari pas masuk jadi cabin 2, terus habis itu 2 tahun nanti disekolahin jadi cabin 1. Tapi itu kalau lulus dicek, kalau nggak lulus dicek ya nggak jadi cabin 1 gitu. Itu dari cabin 2 ke cabin 1 juga otomatis gajinya juga beda gajinya, karena tanggung jawabnya juga kan beda. Jadi kalau kalian bisa naik pesawat, kalau misalnya kalian suka ngeliat kan ada pramugarinya yang memperagakan demo gitu kan, demonstration gitu, safety demonstration gitu. Kita bilangnya safety demonstration, yang baju pelampung ini, yang pokoknya yang gerak-gerak lah. Nah itu biasanya yang cabin 2, cabin 3, cabin 4 gitu. Tapi kalau yang ngomong, yang announcement gitu, yang penumpang kami yang terhormat gitu-gitu, itu biasanya cabin 1. Jadi yang kan dia kan suka bilang kan, misalnya nama saya siapa gitu, senior awak kabin di pesawat ini, berarti dia cabin 1-nya gitu. Berarti dia gajinya yang paling banyak di antara yang lain. Enggak. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau kalian misalnya dari cabin 1 kalian nggak bermasalah, terus terbangnya baik-baik aja gitu, nanti kalian promosinya jadi instruktur atau pengajar gitu. Dan kalian nanti yang ngajarin anak pramugari baru di kelas gitu, kalian yang ngajarin. Terus abis itu atau enggak bisa ditarik juga jadi orang kantor gitu. Jadi pramugari itu kalau menurut aku ada karirnya sih kan, kayak misalnya emang sih kayaknya cuma gitu-gitu doang kerjaannya, cuman ya bisa berkarir lah, dari kita yang terbang di pesawat bisa jadi orang kantoran gitu sih. Karena banyak yang aku lihat, banyak dari terbang gitu lama-lama ya udah jadi orang kantoran, jadi orang di kantor gitu. Terus banyak juga yang nanyain gaji. Tadi aku banyak sih yang nge-DM aku tuh yang nanyain, Kak gaji pramugari itu berapa sih gitu. Aku nggak nyebutin angka, cuman yang pasti menurut aku gaji pramugari itu lumayan bisa menghidupi aku dan
buat keluarga juga nggak kurang-kurang banget kok. Oke, sampai sini dulu ceritaku. Nanti aku lanjutin di video-video selanjutnya. Kalau misalnya kalian masih penasaran atau bingung gitu, ada yang mau ditanya ke aku, komen aja di bawah. Terus, oh ya, aku mau nambahin lagi. Jadi kalau kalian mau daftar pramugari, mendaftar pramugari itu kalau di suatu perusahaan itu tidak memungut biaya sama sekali. Sampai saat ini sih kalau aku baca ya, kalian bisa lihat di Facebook perusahaannya, misalnya perusahaan apa gitu, kalian lihat aja Facebook, cari aja, search aja Facebooknya gitu, biasanya ada. Dan sampai saat ini sih kalau aku baca gitu tidak memungut biaya, dan emang dari dulu tuh nggak memungut biaya. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang misalnya dimintain duit gitu pada saat pendaftaran gitu, jadi sebaiknya dihindari itu, karena sampai sekarang belum nggak pungut biaya gitu. Terus kalau misalnya kalian ikut sekolah pramugari itu kan biasanya dibayar ya. Dulu aku bayarnya itu 17,5 juta, tapi dicicil sih, cuman ya sayang aja duitnya gitu. Kalau misalnya kalian ini sih, kalau emang kalian pengen banget punya informasi tentang penerbangan atau kalian mau kayak dandan gitu-gitu, emang ada kelasnya sih. Cuman kalau emang kalian punya duit dan kalian pengen ikut sekolah itu biar menambah wawasan gitu tentang penerbangan, memudahkan kalian untuk mendaftar di perusahaan gitu, sah-sah aja. Cuman kalau misalnya kalian yang nggak punya duit gitu, maksudnya karena duit segitu tuh aku nggak tahu ya sekarang itu berapa bayar sekolah pramugari, tapi dulu sih aku mahal gitu. Jadi mendingan langsung daftar aja gitu, selama kalian melengkapi kalian sesuai dengan persyaratan, ya udah pede aja gitu daftar tuh. Oke deh, makasih ya buat yang udah nonton. Terus kalau kalian penasaran dengan video-video aku nanti, jangan lupa di subscribe biar kalian dapat notifnya. Terus jangan lupa di like, dan itu kalau kalian ada pertanyaan sekitar pramugari atau penerbangan, sebisa aku jawab. Komen aja di bawah. Oke? See you next video. Bye bye.